Dan untuk mengetahui prospek komoditas awal 2022, kita telah bersama dengan Tulus Rifwandi Gea, Direktur Analis PT Solid Gold Berjangka. Baik, Mas Tulus, kalau berbicara soal komoditas nih, ini kan sudah mendekati atau jelang Imlek ya Mas ya. Bagaimana Anda melihat potensi kenaikan harga emas jelang Imlek? Ya, berdasarkan kalau kita melihat data dari Bursa Berjangka Jakarta atau JFX, volume permintaan transaksi harga emas selalu mengalami peningkatan menjelang momen Imlek yang akan datang. Pada tahun ini, Imlek tepatnya jatuh pada tanggal 1 Februari tahun 2022, di mana berkelanjutan terhadap momen Januari Effect saat ini. Berdasarkan histori pergerakan harga emas, setiap momen Imlek ini volume transaksi terus mengalami peningkatan, sehingga hal ini bisa kita prediksikan bahwa harga emas mampu menguat mencapai level tertinggi terdekatnya, yaitu di level 1877 dolar per troy ounce. Artinya dalam 1 bulan Januari, kapan kemudian Anda merekomendasikan untuk beli emas dengan adanya pengaruh Januari Effect ini? Ya, untuk area beli harga emas saat ini memang berada di range 1790 sampai 1815 dolar per troy ounce. Jika kita melihat dari heat map selama 7 tahun terakhir, harga emas selalu menguat pasca euforia para pelaku pasar di tengah atau di awal tahun 2022 ini, atau biasa disebut dengan January Effect. Kenapa? Karena di momen January Effect ini terus mengalami permintaan yang cukup tajam, sehingga bisa kita prediksikan bahwa harga emas mampu menguat sampai level psikologis 1.900 sampai kuartal pertama tahun 2022 ini. Oke, harga emas diprediksi atau diproyeksi akan terus menguat. Lalu dengan komoditas lain, bagaimana kira-kira rekomendasi Anda untuk CPO dengan adanya perkembangan stok, kemudian juga permintaan, ini seperti apa Mas Tulus? Ya, kalau kita melihat dari stok CPO sendiri masih mengalami pelemahan ya pasca ada faktor cuaca yang melanda Malaysia saat ini ya, di mana kalau kita melihat Malaysia sendiri salah satu produsen terbesar utama yaitu CPO di dunia, di mana permintaan yang masih tinggi saat ini dan stok yang berkurang mampu mendorong CPO mencapai level tertinggi tahun lalu, yaitu di 5.500 per ton ringgit Malaysia. Dan untuk rekomendasi kami terhadap CPO masih strong buy. Masih strong buy. Mas, bagaimana dengan komoditas lain misalnya seperti batu bara, seperti dengan berbagai macam perkembangan saat ini, seperti apa kemudian proyeksi, kemudian juga rekomendasi Anda terkait dengan komoditas batu bara? Ya, kalau kita melihat sepanjang tahun 2021, batu bara terus mencapai rekor tertingginya atau selalu mencetak rekor tertingginya, ditambah ini disebabkan akibat ekspor impor yang masih terganggu pasca penyebaran virus varian Omicron di beberapa negara, sehingga ada beberapa negara yang menutup atau melakukan lockdown, sehingga ekspor dari batu bara sendiri mengalami penurunan, sehingga produsen yang mengalami penurunan dan permintaan yang masih tinggi membuat batu bara sendiri mengalami peningkatan untuk sampai akhir di awal 2022 ini ya. Secara umum artinya gambaran tren energi atau komoditas energi ini seperti apa Mas di tahun 2022 ini? Ya, kalau kita melihat dari tren energi di tahun 2020 ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu tentunya faktor ekspor impor ya, di mana ada beberapa lockdown yang dilakukan di beberapa negara ya. Kalau kita melihat dulu khususnya di ekspor, contohnya CPO yaitu mengalami penurunan ya, sedangkan permintaan para pelaku pasar mengalami peningkatan, begitu juga dengan Olen sendiri, begitu juga dengan batu bara dan berbagai komoditas lainnya. Dan ini tentunya dengan penurunan stok yang melemah saat ini membuat komoditas rata-rata di energi mengalami peningkatan hingga nantinya lockdown bisa dibuka, begitu. Oke, Mas Tulus, kita beralih sejenak ke investasi kripto Mas di tahun 2022 ini. Apa kemudian yang paling dibutuhkan Indonesia selain pastinya soal regulasi terkait dengan kripto ini? Ya, kalau kita melihat investasi kripto di Indonesia saat ini masih pesat ya, di mana banyak pelaku pasar global masuk di investasi kripto. Dan selain regulasi yang dibutuhkan di investasi kripto ini, kita juga tentunya
membutuhkan yang namanya bursa khusus kripto, di mana kalau kita melihat bursa memberikan perlindungan terhadap masyarakat investor, karena dengan adanya bursa tentunya ada clearing yang akan menjamin transaksi setiap para investor. Jadi untuk saat ini selain regulasi yang dibutuhkan, kita juga butuh atau kita perlu bursa yang resmi terhadap kripto sendiri. Oke, artinya selain regulasi yang paling dibutuhkan adalah bursa kripto ya, agar masyarakat juga menjadi semakin merasa aman begitu untuk bertransaksi di kripto. Benar sekali. Terima kasih banyak Mas Tulus Rifwandi Ghea sudah bergabung bersama kami di Closing Market, Mas. Kita berjumpa di lain kesempatan. Salam sehat.